Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Oke, bisa ya dilihat? Nah, minggu lalu kita belajar ini Bapak Ibu, saya review sebentar. Ya, saya review ulang. Kemarin kita belajar tentang hermeneutika. Hermeneutika itu artinya ilmu atau prinsip menafsir, Bapak Ibu. Nah, kemarin mungkin agak bingung. Jadi hermeneutika itu bukan hanya menafsir perumpamaan, tapi menafsir semua jenis sastra, Bapak Ibu. Jadi kalau mau disimpulkan secara sederhana, menafsir Alkitab itu ada ilmunya, ada caranya, ada prinsipnya. Namanya hermeneutika. Itu ya. Nah, kemudian di dalam penafsiran itu kadang-kadang yang terjadi seperti ini. Yang pertama penafsiran intuisi. Jadi orang menafsir berdasarkan hati nurani, ya, atau suara hati atau bisikan hati. Nah, kan ada orang yang menafsir seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang menurut dia sepertinya benar, ya sudah ini yang aku sampaikan. Nah, padahal belum tentu Bapak Ibu. Lalu ada juga penafsiran ilmiah. Ini bisa lihat dari bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, lalu bahasa Yunani. Nah, tapi tanpa aplikasi. Nah, akhirnya ketika jemaat mendengar, ditanya, dapat apa kok? Wah, pokoknya hamba Tuhannya, pembicaranya jago, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Terus pesannya apa untuk Anda? Gak tahu ya ngomong apa. Nah, ada jenis khotbah yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ada penafsiran atau khotbah yang benar-benar secara kontekstual. Artinya apa? Dilihat ayat firman Tuhannya itu yang dikhotbahkan berdasarkan konteks dekat. Nah, kemarin saya ajarkan itu ayat sebelum dan sesudah. Ayat yang kita selidiki itu penting. Lalu ada konteks jauh. Ini biasanya pasal sebelum atau pasal sesudah ayat yang kita pelajari. Bahkan kitab sebelum atau kitab sesudah yang akan kita pelajari. Lalu ada konteks jauh sekali. Itu antar perjanjian, Bapak Ibu. Kalau yang dipelajari perjanjian lama, bisa jadi jawabannya ketemu di perjanjian baru. Demikian juga sebaliknya. Jadi kesimpulannya, kita ini minimal 1 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu. Minimal 1 kali. Supaya apa? Supaya kita tahu kesinambungannya, benang merahnya, Bapak Ibu. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian kemarin kita lihat, Bapak Ibu, nah, Alkitab itu terdiri dari berbagai macam bentuk sastra. Ada prosa atau cerita tentang kejadian, kejatuhan manusia dalam dosa, nah itu cerita ya. Lalu Nuh, Abraham, ya, lalu bapak-bapak beriman, nah itu cerita yang panjang-panjang, itu prosa. Lalu ada juga puisi, Bapak Ibu, seperti kitab Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, nah itu kitab puisi. Lalu ada kitab sejarah, dimulai dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, gitu ya. Kalau di perjanjian lama, perjanjian baru itu kitab Kisah Rasul. Lalu ada kitab Nubuat. Nah, ini kitab para nabi, kalau dalam perjanjian lama, nabi besar, nabi kecil, dan di perjanjian baru kitab Wahyu, Bapak Ibu. Lalu ada jenis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada surat-surat, ya, surat Paulus kepada jemaat, ataupun surat pribadi kepada Timotius, Titus, Filemon, ataupun kepada jemaat umum, yaitu Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, itu Yudas, Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kita belajar tentang perumpamaan, itu kenapa? Nah, ini salah satu alasannya. Karena sepertiga ajaran dari Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, itu isinya perumpamaan. Ya, sekitar 40 perumpamaan, Bapak Ibu. Makanya dalam kesempatan ini 40 perumpamaan kita selesaikan. Ya, rencananya 12 kali pertemuan, Bapak Ibu. Ya, semoga kita bisa mengikuti dengan baik. Nah, apa arti perumpamaan? Sebenarnya cerita dunia tentang kerajaan surga. Jadi Yesus itu selalu berkali-kali mengatakan apa? Hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan surga seumpama. Benar ya? Seperti itu. Jadi cerita dunia tentang kerajaan surga. Mau menggambarkan kerajaan surga kan sulit, Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus sendiri yang asalnya dari surga,
datang ke dalam dunia dan dia yang bisa menyampaikan tentang surga, Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu yang lain-lain yang mengaku sudah ke surga bercerita tentang surga apa tidak. Tapi yang jelas kita memberitahu hanya Yesus yang pernah ke surga. Gitu ya. Karena asalnya dari sana, lalu dia datang ke dalam dunia. Nah, perumpamaan ada yang bentuknya kisah nyata. Seperti apa? Contohnya, kemarin saya sudah berikan tentang benih yang ditabur. Nah, itu kisah nyata ya. Lalu, ketika Yesus mengajar tentang jangan khawatir, Matius pasal 6, Yesus mengatakan apa? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam atau menabur, namun diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Apalagi kamu, hei orang-orang yang kurang percaya. Nah, artinya Bapak Ibu, yang dipelihara oleh Tuhan itu bukan burung yang ada dalam sangkar ya. Bukan burung yang berdiam di sangkar, yang tidak berbuat apa-apa. Tapi di situ dikisahkan burung yang di udara. Artinya yang terbang, Bapak Ibu. Berarti kesimpulannya apa? Yang berusaha, yang berjuang, yang bekerja. Itu yang dipelihara oleh Bapa. Hati-hati, jangan sampai kita seperti burung dalam sangkar yang tidak berbuat apa-apa. Saudara, bagaimana mungkin bisa dipelihara oleh Bapa? Nah, Tuhan mau mengajarkan itu. Nah, itu kisah nyata, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat di sekeliling. Lalu ada perumpamaan yang ilustrasi. Artinya ilustrasi itu bukan kisah nyata. Yang lalu saya sudah sampaikan. Boleh enggak, Pak? Bukan kisah nyata. Boleh. Tuhan Yesus saja juga pakai bukan kisah nyata. Nathan ketika menegur Raja Daud juga memberi cerita ilustrasi bukan dari kisah nyata. Seperti itu ya. Nah, lalu yang terpenting ketika Bapak Ibu melihat perumpamaan harus mencari ayat paralelnya, ada apa tidak. Nah, nanti saya kasih contoh-contoh Bapak Ibu. Terutama di Matius, Markus, Lukas. Kalau ketiganya ada, saudara teliti di situ. Tentang penabur, Matius 13, itu Markus, Lukas juga ada. Tapi ada juga yang hanya 2 di kitab. Katakanlah Matius sama Markus, Lukas nggak ada. Atau hanya 1 saja. Oh, ini ada di Injil Markus saja atau Lukas saja. Nah, Bapak Ibu mesti perhatikan itu, Bapak Ibu. Nah, karena kita belajar dari firman Tuhan, lalu kita menyampaikan firman Tuhan, harus diingat Yesus sebagai contoh pengkhotbah, pengajar, dan pemberita Injil yang sejati. Kenapa disebut sejati? Kita sudah baca kemarin Matius pasal 7. Ya, maaf Bapak Ibu, nggak ada suara. Ya, maaf nggak ada suara. Ada. Ya, jelas. Ada, Pak. Oh, ada. Ya, soalnya ada yang bilang nggak ada suara ini. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, Yesus sendiri memberi contoh, dia disebut pengkhotbah, penginjil, ya, di situ, atau pengajar sejati, karena apa, saudara-saudara? Ketika Yesus berkhotbah, beritanya itu dari Bapa, dari Allah, ya, itu yang minggu kemarin. Lalu yang kedua, beritanya dari dirinya sendiri. Makanya dia selalu berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita harus lihat, kalau sumbernya dari Tuhan, yaitu melalui Alkitab, pasti khotbah yang kita sampaikan, ajaran yang kita beritakan, pasti membawa dampak. Sehingga orang lain boleh melihat pengajaranmu seperti orang yang berkuasa, ya, urapan begitu ya, tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir ini yang penting, bukan hanya beritanya bagus, Bapak Ibu, dari Allah. Yang kedua di situ hidup pemberita Injil harus tulus, lalu ajarannya sesuai dengan perbuatannya atau perbuatannya sesuai dengan ajarannya. Nah, kemarin kita sudah belajar satu perumpamaan garam dunia. Ya, kita bisa simpulkan secara sederhana, garam itu disebut apa, Bapak Ibu? Bekerjanya ke dalam. Ya, jadi sebenarnya bukan status, tapi lebih menekankan fungsinya. Karena kalau soal status, saya dan saudara itu sudah garam, sudah terang. Makanya Yesus berkata di Matius pasal yang ke-5 itu, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, secara sederhana, Bapak Ibu, aplikasinya
kita berfungsi sebagai garam ketika memberikan pengaruh yang baik di tengah lingkungan kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Dengan kata lain, bagaimana dampak pelayanan kita, apakah bisa dirasakan oleh orang lain, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, kita lihat walaupun tidak diperhitungkan, nah Bapak Ibu lihat ya, seperti garam yang bekerja ke dalam. Jadi kalau masuk di dalam sebuah masakan, ya sudah hilang, lenyap. Nah, seolah-olah nggak diperhitungkan. Ya, tapi sudah lihat Tuhan yang di situ dikatakan yang setiap murid Tuhan wajib terus mempengaruhi ke arah yang lebih baik. Nah, dengan kata lain apa? Dalam aplikasi kehidupan kita. Pelayanan kita ya kadang-kadang kan tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih merintis dari yang kecil, mana ada yang memperhitungkan pelayanan kita. Waktu belum dikenal, ya siapa yang memperhitungkan kita? Ya, bahkan mungkin ada yang menghina kita. Tapi ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah garam, artinya walaupun tidak diperhatikan oleh dunia, tidak diperhitungkan oleh dunia, maka kita harus tetap mempengaruhi, melayani ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu, kamu adalah terang dunia. Nah, ini juga bicara soal fungsinya, bukan status. Status sudah garam, sudah jadi terang, Bapak Ibu. Nah, masalahnya berfungsi apa tidak. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, kalau garam itu sudah tidak asin, maka dibuang dan diinjak orang. Berarti sudah kehilangan fungsinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dengan terang. Ya, terang juga harus berfungsi. Di atas kita ada terang. Kenapa? Karena lampunya menyala. Kalau listrik mati, Bapak Ibu, gelap. Tapi namanya tetap lampu, tetapi tidak menyala atau tidak berfungsi. Nah, demikian juga Tuhan tadi mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu, sebelum itu kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Di Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan memperoleh terang hidup. Nah, Bapak Ibu, contohnya adalah Kristus sendiri yang adalah terang. Nah, di sini ada kutipan yang bagus sekali, Bapak Ibu. Seorang guru ya yang baik itu seperti lilin yang dibagikan ya, memberikan dirinya sendiri untuk menerangi jalan banyak orang. Nah, itu guru, pengajar, pengkhotbah, ya, pemberita Injil, gitu ya, yang membagikan hidupnya, memberikan hidupnya untuk menerangi banyak orang. Nah, demikian juga ketika Yesus adalah terang, dia benar-benar menerangi. Lalu saya dan saudara sebagai murid Tuhan yang juga adalah terang itu harus berfungsi sebagai terang, membagikan hidup kita untuk menerangi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, bedanya dengan garam. Kalau garam bekerja ke dalam, kalau terang itu bekerja keluar, Bapak Ibu. Ya, ekstern sama intern. Nah, hidup dalam terang berarti hidup yang memuliakan Allah. Kita baca Filipi 2 ayat 14 sampai 16 dari ayat 12 13. Ini ayat yang luar biasa. Ya, di situ dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Nah, sebenarnya ayat ini ayat kontroversi, Bapak Ibu. Ya, kontroversinya apa? Loh, ini loh, keselamatan harus tetap kau kerjakan. Katanya gitu ya. Kalau nggak dikerjakan, nggak jadi selamat. Nah, pernah dengar gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita harus ingat, sebenarnya yang mengerjakan siapa? Kita, manusia, atau Allah? Nah, ayat 13-nya mengatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam penafsiran, ada yang namanya teksnya, ya literalnya bunyinya apa. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, pikiran kita, pemahaman kita langsung gimana Bapak Ibu? Tentang keselamatan kita, ya seolah-olah kalau dikerjakan selamat, kalau nggak dikerjakan nggak selamat. Nah, secara literalnya bunyinya memang seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mundur ke belakang, Filipi pasal yang pertama di situ,
Ya, ayat yang ke-19. Coba saya bacakan. Kalau Bapak Ibu di situ ada Alkitab, juga perhatikan di situ. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu, pertolongan dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu lihat, sama-sama kata yang dipakai adalah keselamatan. Nah, Paulus mengatakan oleh doamu jemaat, aku akan mendapatkan keselamatanku. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya apa? Apa Paulus mendapatkan keselamatan hidup kekal melalui doanya jemaat? Nah, secara konteks, Bapak Ibu mesti lihat. Surat Filipi itu surat yang ditulis Paulus ketika Paulus di dalam penjara. Jadi, ketika jemaat mendoakan, Paulus itu berharap melalui doanya jemaat, Paulus dapat memperoleh keselamatan. Artinya apa? Dapat bebas keluar dari penjara, Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati kalau kata itu walaupun menuliskan keselamatan atau hidup atau apapun, secara literal kamus mungkin maksudnya itu. Tapi jangan lupa, ada yang kedua, prinsipnya kita ambil secara konteksnya kita lihat. Konteks dekat, konteks jauh. Ternyata konteks dekatnya di situ di pasal 1, oh yang dimaksud keselamatan, Paulus mendapatkan keselamatan itu adalah ketika bebas keluar dari penjara. Nah, demikian juga Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 12-13, apakah keselamatan ini berhubungan dengan kehidupan kekal? Nah, nanti kita akan lihat. Lalu ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak hidup bersusah-susah ya, tidak hidup percuma bersusah-susah. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di situ. Ternyata apa artinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Bukan soal nanti kalau nggak dikerjakan nggak jadi selamat, bukan Bapak Ibu. Ternyata ini konteksnya sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan, lalu harus berfungsi sebagai anak-anak Allah yang bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, jadi kalau saya dan saudara orang percaya melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, berarti saya dan saudara sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ketika hidup saya dan hidup saudara menjadi terang di tengah angkatan yang sesat dan yang bengkok hatinya, menerangi yang gelap, berarti saya dan saudara sudah berfungsi sebagai terang dunia. Lalu kalau hidup saya, hidup saudara sesuai dengan firman, ya, taat, sesuai kehendak Tuhan, berarti saya dan saudara sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, jadi ini figuratif, Bapak Ibu. Ya, bukan secara literal. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, kalau Bapak Ibu belajar di online tepat waktu, nah itu sudah seperti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau seandainya ada tugas, nah ini beberapa ada mantan mahasiswa saya. Mereka juga mengerjakan tugas dan kumpul tepat waktu, mereka sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, nah kalau seperti itu maka pasti bisa menjadi atau berfungsi menjadi garam dan terang. Oke, berikutnya fungsi terang adalah kalau kita lihat Bapak Ibu, terang tidak boleh disembunyikan. Yesus berkata seperti kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita ke Batu ya atau ke Tretes, Bapak Ibu lihat ya, kalau malam hari itu waduh bagus sekali ya, kelap-kelip gitu ya lampunya ya. Padahal lampunya enggak kelap-kelip, mereka lampunya nyala terus, tapi berhubung kelihatan dari jauh seolah-olah kelap-kelip seperti itu. Nah, berarti di sana ada kehidupan, di sana ada komunitas. Nah, demikian juga terang tidak boleh disembunyikan, karena Tuhan berkata seperti kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, berikutnya tidak baik bila orang Kristen itu hidup menyendiri dan terus-menerus ke gereja tanpa bergaul atau tidak mempedulikan orang lain. Nah, kapan bisa berfungsi menjadi garam, berfungsi menjadi terang? Kalau garam mungkin sudah di dalam, tapi kalau terang, makanya saya ingat ada seorang dosen yang berkata, mahasiswa STT itu asramanya tidak boleh di dalam STT.
Ada yang berkata seperti itu. Kenapa? Saya terus terang sama Pak Eki di asrama. Pak Eki nggak tinggal di asrama waktu itu. Saya di asrama 4 tahun, Bapak Ibu. Sampai lulus di asrama. Betul, akhirnya nggak tahu dunia luar. Gitu ya. Nggak kenal dengan tetangga STT, Bapak Ibu. Ya, nggak pernah ngobrol dengan mereka juga. Nah, jadi tidak baik. Tapi kalau diizinkan keluar dari asrama, liar juga. Lah, repot toh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi terus gimana ini? Ya akhirnya kita minta hikmat dari Tuhan bagaimana caranya. Oke, untuk sementara memang belum kemana-mana di asrama, tapi tunggulah nanti setelah lulus, nah barulah. Jadi dengan kata lain, memang orang Kristen tidak bisa eksklusif Bapak Ibu. Ya, menyendiri tanpa peduli dengan orang lain. Nah, ternyata Matius 28, 19, 20 ada perintahnya Bapak Ibu. Kalau kita baca terjemahan baru bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan ada berapa kata kerja yang saya kasih warna kuning dan merah. Ada 4 ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ada 4 kata kerja, 4 perintah Bapak Ibu. Pertanyaannya sanggup enggak ya? Terlalu banyak. Mungkin berkata begitu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat terjemahan literal, itu hanya 1 Bapak Ibu. Terjemahan literal bunyinya begini. Oleh karena itu dengan pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan alam. Amin. Nah, terjemahan baru nggak ada aminnya. Ya, kesudahan zaman. Terjemahan literal ada aminnya. Bapak Ibu lihat, kata kerjanya hanya 1. Apa itu yang Tuhan perintahkan? Muridkanlah. Ya, oleh karena itu dengan pergi, dengan keluar, dimanapun kita berada, muridkanlah. Bapak Ibu, ini panggilan kita. Ini perintah Tuhan kepada kita. Bersyukur ada rekan-rekan hamba Tuhan di sini, ada yang jadi gembala, guru, Bapak Ibu, bersyukur bisa bertemu bersama-sama di tempat ini. Kita boleh diingatkan, disegarkan kembali. Ternyata tugas yang diberikan Tuhan kepada kita supaya berfungsi sebagai terang dunia adalah dengan pergi dimanapun kita berada, yaitu apa? Muridkanlah. Dengan cara apa? Membaptis dan mengajar, Bapak Ibu. Jadi itu bukti pemuritan, membaptis dan mengajar. Seringkali gereja hanya membaptis, mengajarnya di mana? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau mau jujur, nah di sini ada Pak Herman yang gembala-gembala ya. Kalau kelas pemahaman Alkitab itu berapa banyak, gitu ya? Sudah mengadakan kelas pemahaman Alkitab berapa banyak yang ikut? Katakanlah jemaat 100, yang ikut kelas PA itu berapa banyak? Kalau 25 sudah puji Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat mengajar dan membaptis dan mengajar itu bentuk dari pemuritan. Nah, kalau di tempat kami di gereja kami ini pemuritannya ini ada sekolah minggunya itu bukan hanya kelas kecil Bapak Ibu, sampai kelas dewasa. Ya, 4 kelas barengan sebelum ibadah umum. Nah, saya harap di gereja Bapak Ibu juga menerapkan itu. Kenapa? Karena ini perintah Alkitab. Cara memuridkan dengan cara apa? Membaptis dan mengajar lalu membaptis. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kata lain, perintahnya hanya 1. Jadi kita tidak mungkin punya alasan berkata, banyak sekali perintahnya, 4 sampai berat sehingga kita tidak bisa melakukannya. Tidak, ternyata hanya 1, yaitu murid kalah dimanapun ya kita berada, semua suku-suku bangsa. Oke. Terang dunia berarti dengan pergi, saya dan saudara keluar berfungsi sebagai terang. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Fungsi terang dikatakan memberi petunjuk. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya tadi di Filipi dikatakan hidup kita harus bercahaya seperti bintang-bintang di langit, menerangi hati yang bengkok dan yang sesat yang ada di dunia ini sambil berpegang kepada firman kebenaran, firman kehidupan. Nah, kalau hidup saya, hidup saudara penuh dengan firman, maka hidup saya, hidup saudara adalah terang, maka bisa memberi petunjuk, bimbingan kepada orang lain. Terang makin dibutuhkan di tempat yang gelap, betul ya, Bapak Ibu ya? Kalau tidak ada terang, betapa repotnya, susahnya.
tinggal di tengah kegelapan itu. Dan terang itu mempengaruhi gelap dan bukan sebaliknya. Itu Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Tuhan Yesus memberi peringatan. Dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu perhatikan, terang telah datang ke dalam dunia. Yesus yang adalah terang dunia telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan mereka jahat. Nah, Bapak Ibu, sampai hari ini kalau kita lihat kejahatan itu luar biasa. Ya, memuncak luar biasa. Dan apakah semakin hari semakin berkurang? Tidak, Bapak Ibu. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 corona, ya, semua serba sulit. Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat di TV berita, waduh, yang namanya kejahatan luar biasa memuncak. Nah, mereka bagaikan hidup di dalam kegelapan. Nah, saya dan saudara yang adalah terang dunia, maka kita harus menampakkan fungsi kita untuk menerangi kegelapan itu. Nah, itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Terang, garam, dan terang. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau sudah 60 menit, nanti saya berhenti, lalu saya berikan kesempatan bertanya bagi Bapak Ibu Saudara. Tentunya melalui moderator nanti yang akan memimpin. Nah, saya lanjutkan perumpamaan yang kedua, Bapak Ibu. Kalau garam dan terang jadi satu ya. Sekarang yang kedua tentang pembangun rumah. Ayatnya, lihat Bapak Ibu. Ada dua, di Matius dan Lukas muncul. Nah, untuk pertama kita harus ingat, Matius itu tujukan kepada siapa? Untuk orang Yahudi. Nah, itu penting. Makanya kita perlu belajar pengantar perjanjian baru. Kulitnya, ya, sebelum masuk ke isinya. Jadi, Injil Matius ditujukan kepada orang Yahudi, lalu Injil Lukas ditujukan kepada orang Yunani. Makanya di situ disinggung tentang siapa di situ? Theophilus. Nah, itu pejabat non-Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat perbedaannya. Tadi prinsipnya adalah harus lihat ayat paralelnya. Nah, seperti apa? Nah, coba Bapak Ibu, ini ayatnya ya. Matius ada, Lukas juga ada. Oke, ada perbedaan kira-kira? Bapak Ibu perhatikan di situ. Matius 7, 24 sampai 27 dan Lukas 6, 47 sampai 49. Di situ dikatakan Matius 7, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26, 27, nah ini aplikasinya Bapak Ibu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita bandingkan dengan Lukas 6, 47, 49, Bapak Ibu. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, perhatikan Bapak Ibu, kalau yang Matius, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi versi Lukas, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Perbedaannya ada, Bapak Ibu. Kalau yang Matius langsung didirikan di atas batu, tapi yang Lukas dikatakan apa? Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Kalau yang Matius di atas pasir. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu, ini penting membandingkan. Ya, ini hanya Matius sama Lukas saja, Markus nggak ada. Kalau seandainya Markus ada ayatnya, Bapak Ibu juga berikan kolom yang ketiga supaya saya dan saudara bisa tahu perbedaannya.
Nah, kenapa kok bisa berbeda? Tadi di awal, memang tujuan penulisan kitab Injil itu berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita lihat versi Matius, Bapak Ibu. Ya, Israel di zaman Yesus itu rumah yang di pedesaan biasanya dibangun dari lumpur yang mengeras. Nah, makanya lumpur yang mengeras itu akhirnya jadi batu, Bapak Ibu. Makanya di Alkitab mereka bangun rumahnya di atas batu. Gitu ya. Terus dikatakan apa? Pencuri bisa melubangi tembok rumah tersebut. Nah, ingat Bapak Ibu, ada kisah yang 4 orang menggotong orang yang lumpuh, lalu banyak orang, Yesus ada di dalam itu, nggak bisa masuk karena banyak orang. Akhirnya kata Alkitab apa? Si lumpuh diturunkan dari atas. Nah, karena memang bukan atap seperti atap rumah kita, Bapak Ibu. Memang terdiri dari batu-batu, tanah yang mengeras itu tadi, sehingga bisa dihancurkan atau dilubangi, sehingga orang yang lumpuh tadi diturunkan dari atas. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Konteks historisnya seperti itu. Ya. Nah, Lukas beda, memperlihatkan bangunan rumah yang ada di Yunani. Makanya di sini dikatakan tukang bangunan rumah menggali fondasi rumah itu dalam-dalam. Nah, ini persis seperti kita ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita bangun rumah, kita mau letakkan batu pertama kan digali, fondasinya di dalam. Nah, itu bedanya. Nah, lalu dikatakan meletakkan di atas batu karang. Jadi ada batunya lalu terus naik ke atas seperti itu. Ya, dasarnya batu lalu terus naik ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa aplikasinya? Kalau kita lihat di situ. Sebenarnya Yesus mau mengajarkan bahwa pembangun rumah rohani, pembangun rumah iman, ya, yaitu hidup saudara, hidup kekristenan kita, itu kalau dikatakan bijaksana, digambarkan seperti orang yang mendengar firman, mengertinya, dan melakukannya. Seringkali orang berkata, dengar firman, lalu lakukan. Nah pertanyaannya, kalau sudah dengar firman, lalu nggak ngerti, melakukannya gimana? Pasti melakukannya salah. Diperintahkan lari ke kanan, kalau nggak ngerti perintahnya, larinya bisa ke kiri, atau ke depan, atau mundur ke belakang. Kenapa? Karena tidak mengerti perintah. Nah demikian juga Bapak Ibu. Orang Kristen harusnya setelah dengar firman, itu harus mengerti, dan kalau sudah mengerti, pasti bisa melakukannya dengan baik. Nah, itu maksudnya. Kalau saya dan saudara mendengar, mengerti, dan melakukannya, itu bagaikan orang yang membangun rumah tadi di atas batu. Yang kuat, yang kokoh itu tadi, Bapak Ibu. Nah, siapa dasarnya? Siapa batu karangnya? Jelas ya, 1 Korintus 3, 10, dan 11, bahwa batu karangnya itu adalah Kristus. Jadi dengan kata lain, bangunan kekristenan kita harus Kristus, bukan kesaksian, ya, bukan pengalaman. Seringkali ada orang Kristen yang menjadi Kristen percaya Yesus karena apa? Aku sakit disembuhkan. Pernah dengar Bapak Ibu? Aku mengalami mujizat, aku mengalami kuasa Allah, makanya aku jadi Kristen. Ini kalimat ini kalau seandainya dibalik, kalau seandainya waktu itu tidak mengalami mujizat, tidak mengalami kesembuhan, jadi Kristen atau percaya Yesus apa tidak? Nah, sulit Bapak Ibu. Ya, apakah bisa berkata Tuhan itu baik? Nggak mungkin, saudara-saudara. Nah, yang begini ini dasarnya kurang kuat. Nah, saya memang menyadari ada orang Kristen yang berangkatnya seperti ini. Ya, yang tadinya usahanya mau bangkrut, lalu berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus, mau percaya Yesus sungguh-sungguh, lalu usahanya mulai dipulihkan. Wah, akhirnya dia semangat sekali untuk melayani Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa harus diberi apa? Yang namanya pengajaran. Karena amanat agungnya tadi mengatakan dengan pergi ajarlah. Nah, itu yang luar biasa ya. Dengan pergi ajarlah. Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita, ajarlah. Nah, jadi kita semua rindu bangun pelayanan kita, bangun gereja, Bapak Ibu, dasarnya batu karang, bukan yang lain-lain. Mungkin ada yang lain orang membangunnya. Makanya Bapak Ibu baca di 1 Korintus pasal 3, terutama seluruh pasal itu, kan orang membangun dari 2 bahan. Yang satu tahan uji dengan api, yang satu mudah terbakar, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami.
Ya, kalau orang membangun dasarnya kayu, rumput kering dan jerami, lalu nanti ujiannya adalah api, ketika dibakar habis, lenyap, musnah. Tapi yang satu adalah bangunnya di atas batu, perak, emas ya, batu permata, emas dan perak di sini dikatakan. Semakin diuji dengan api, dibakar dengan api, semakin kelihatan kemurniannya. Jadi kita pilih yang mana. Nah, Tuhan mau mengajarkan kepada pendengarnya, Bapak Ibu, waktu khotbah di atas bukit, ya, ini ribuan ini yang hadir ini Bapak Ibu. Dan ini salah satu ajaran Yesus di bukit, mau menunjukkan ikut Yesus, ya, banyak yang ikut Yesus, tapi lihat setelah pasal 8 Injil Matius Bapak Ibu. Ya, pasal 7 ayat 27, 28, 29 yang terakhir, orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Karena Yesus mengajar seperti orang berhikmat, orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat, orang Farisi mereka. Lalu pasal 8, turun dari bukit, saudara, lalu ketemu orang kusta. Ketika ketemu orang kusta, pertanyaannya, ribuan yang ikut Yesus itu, ya, yang banyak itu kemana, Bapak Ibu? Kemarin 350. Ya, tolong yang lain di mute, Bapak Ibu. Kasih saja. Ya, jadi saudara lihat di situ ya. Mau utamakan pekerjaan Tuhan atau pribadi? Ya sudah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi bayarin punya saya pakai apa? Kan Papa ada minta mama uang. Tarik itu uang itu. Oh, ini Pak Burhan mungkin ya suaranya. Berarti saya nggak usah ngambil di mana lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Bukan saya. Oh, bukan ya, maaf Pak Burhan. Siapa Bukan. ini? Tolong di mute. Ya, Orang lain. maaf. Orang lain, maaf Pak, maaf. Ya, tolong di mute Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi saudara kalau kita lihat di situ, orang banyak kemana ketika orang yang sakit kusta datang? Ya, nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena melihat orang kusta adalah orang yang najis ya. Jadi orang banyak pergi semua. Akhirnya Yesus melayani seorang diri di situ. Nah, Bapak Ibu, kita boleh lihat ayat 10 dan 11 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, hamba Tuhan, seperti Paulus tadi, insinyur ya, sarjana teknik gitu ya kalau sekarang. Jadi sudah meletakkan dasar, yaitu Kristus, orang lain terus membangun di atasnya. Nah, kita bagaikan hamba-hamba Tuhan yang terus membangun di atasnya. Nah, perhatikan bangunan kita itu, saudara. Kuat, baik apa tidak. Jangan sampai melakukan berbagai macam cara dan lain sebagainya asal jadi, oh enggak Bapak Ibu. Bangunan yang sangat tinggi pasti dasarnya kuat. Apartemen lantai 50, lantai 100 gitu ya, pasti dasarnya ke bawah itu luar biasa, dalamnya luar biasa kuatnya. Nah, sekarang walaupun tidak terlihat ya gitu ya, pasti itu kuat di sana. Nah, sekarang kalau kita lihat di permukaan saja bagus, dasarnya nggak kuat, pasti roboh. Nah, demikian juga bangunan iman, kekristenan kita, pelayanan kita, gereja kita. Harus Kristus yang jadi dasar kita. Lalu berikutnya, pondasi batu karang dapat bertahan menghadapi di situ masalah kehidupan ya. Ya, menghadapi tantangan, masalah hidup, maka kita akan menang dan pasti kuat di situ. Kenapa? Karena didirikan di atas batu karang. Kekristenan yang kuat, ujinya adalah masalah pergumulan, tantangan, ya seperti 4 bulan, 5 bulan terakhir ini, Bapak Ibu. Nah, orang Kristen diuji, gitu ya, diuji. Ada yang memakai alat teknologi seperti kita malam hari ini, Bapak Ibu, mau puji Tuhan. Bahkan sudah enjoy ya, orang seneng pakai seperti ini Bapak Ibu. Tapi ada juga orang yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gaptek katanya, nggak tahu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dipelajari ya bisa. Ya,
Handphonenya ada yang berkata jadul, nggak bisa, oke. Terus nggak punya kuota, alasannya macam-macam Bapak Ibu. Tapi ada yang handphonenya bagus, punya kuota, nggak punya waktu. Gitu ya. Nggak ada keinginan, nggak ada kerinduan untuk bisa bersama-sama melayani, dan lain sebagainya. Jadi alasannya banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau fondasi kita kuat, Bapak Ibu, ya, pasti kita akan upgrade terus. Ya, pelayanan kita juga upgrade terus, Bapak Ibu. Gereja kita juga terus. Sebab kalau tidak, ya sampai kapan? Kan berdoanya supaya reda, berkurang, atau lenyap ya virusnya. Tapi berita hari ini, Jakarta naik lagi. Ya, Surabaya belum yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat satu sisi bersyukur, bisa bertemu dengan saudara-saudara, kawan-kawan dari kota-kota ini. Ya, sebab kalau datang ke Palopo belum pernah Pak Irman saya. Nah, nggak mungkin ya bisa datang ke sana. Ya, di Wamena. Gitu. Kalau Tulungagung sering, Pak. Karena dekat rumah saya di Kediri gitu ya. Waktu ngajar. Lalu di mana lagi? Saudara, ada yang jauh lagi di Malang, Pak Bambang Bagus Subambang itu dari Malang, gitu ya. Waduh Bapak Ibu, ini satu kesempatan yang luar biasa. Nah, biarlah melalui materi kita, perumpamaan ini, kita boleh semakin dikuatkan. Lalu aplikasi berikutnya, saudara, membangun rumah di atas batu karang itu menunjukkan kehidupan orang yang tekun. Orang yang seperti ini tidak pernah runtuh. Ya, amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusinya. Silakan Pak Eki. Ya, Pak Eki, silakan. Ya, terima kasih Pak Tim dan pencerahannya. Mana malam ini kita belajar tentang perumpamaan terang, kemudian bagaimana kita membangun dasar iman kita. Selanjutnya saya akan buka forum tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang kekasih yang mau bertanya secara langsung, saya berikan waktu. Kalau ada Bapak Ibu, sebelum saya juga membacakan dari chat yang ada. Silakan. Mungkin ada yang mau langsung jawab, mau langsung nanya. Atau saya akan bacakan dulu dari chat. Ini dari Pak Bagus Sumbambang. Beliau mengatakan, tadi saya dengar kalimat Bapak, ajarannya sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya sesuai ajarannya. Bagaimana yang terjadi jika merasa ajarannya oke, bagus, dan bisa dikatakan number one, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan ajarannya. Jika tersentuh atau tersinggung, bukan solusi, tetapi perbuatan ngencing yang dilakukan, dan seakan-akan tidak ada pengampunan. Apakah itu ajaran yang telah meresap dalam seorang yang boleh dikatakan sang rohaniwan? Sang rohaniwan. Terima kasih Pak Tim. Mungkin bisa dijawab. Oke. Nah, ini satu kalimat saja. Atau satu kata lebih tepatnya. Orang itu munafik ya. Gitu aja. Munafik itu Pak. Pak Bagus Subambang. Gitu jawabannya ya. Sederhana. Munafik. Iya, istilahnya Pak Eki masih ingat. Muka Nabi, pikiran kotor. Masih ingat. Muka Nabi, pikiran kotor. Nah, itu artinya munafik gitu. Pikirannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Yang seringkali mungkin kita jumpai di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada yang lain yang mau bertanya.
Kita masih ada waktu. Saya kira dalam chat itu cuma Pak siapa ini? Pak Haiman. Ya. Silakan Pak Haiman. Ya, puji Tuhan. Saya tidak bertanya. Oh. Saya hanya memberi apresiasi saja. Satu sisi saya disegarkan kembali. Dan satu sisi saya diperkaya. Terima kasih Pak Wid untuk materi yang dibagikan. Yang ketiga, kalau tidak keberatan, tapi saya berpikir Bapak pasti tidak keberatan. Apakah materi-materi Bapak yang minggu lalu tidak sempat saya ikut dan Senin lalu saya tidak ikut, Senin ini saya ikut, bisakah Bapak kirim lewat WA begitu? Supaya kan lebih nyocok di kepala gitu. Makasih Pak Wid. Oke, ya bisa Pak. Nanti kalau enggak besok saya kirim ke grup WA ya. Mantap. Ya. Mantap. Ya, silakan Pak Ji. Ya, silakan Pak Eki. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu dilanjut. Kalau ada yang bertanya atau menanggapi, silakan Bapak Ibu. Permisi Pak, saya mau. Ya, Bu Sri. Pertanyaan saya begini Pak. Itu ditulis di Matius dan di Lukas, itu kalimatnya kan berbeda Pak. Nah, pertanyaan saya, yang sebenarnya dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang mana? Yang di Matius atau yang di Lukas? Terima kasih. Maaf, tadi nggak dengar, keputus. Maksudnya di Matius, di Lukas apa, Bu? Saya nggak dengar. Putus-putus. Putus-putus soalnya. Jaringannya jelek Pak di sini. Oh, nggak apa. Ya, ulang Bu. Itu kalimat yang ada di Injil Matius dan di Injil Lukas itu kan berbeda. Oke, ya. Pertanyaan saya, yang sebenarnya dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang di Matius atau yang di Lukas? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Langsung ya, Pak Egi. Ya, langsung saya jawab. Keduanya dipakai. Nah, itu ada topik khusus namanya persoalan Injil sinoptik, Bapak Ibu. Nah, itu ada materinya tersendiri, 1 semester itu. Kalau di S1 ya, 12 kali pertemuan. Nah, nanti yang akan datang kita akan belajar itu, Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, jadi yang dipakai yang mana? Keduanya dipakai. Terus, kalau di antara keduanya itu, mana yang paling kita dahulukan, prioritaskan? Yang Matius, Bapak Ibu. Kenapa Matius? Matius itu adalah murid Tuhan sebagai saksi mata. Makanya kalau Bapak Ibu lihat perbandingannya, Matius, Markus, Lukas, Matius ini kan paling lengkap. Di samping itu juga background-nya seorang pemungut cukai. Seorang yang teliti. Jadi uang 1 juta kurang 100 rupiah kan nggak genap, Bapak Ibu. Makanya intinya beritanya Matius itu teliti, detail. Ya. Dan panjang. Maksudnya ada beberapa yang panjang karena Matius adalah saksi mata. Artinya Yesus melayani, Matius juga ada di situ. Nah, kalau Lukas sama Markus kan bukan saksi mata. Nah, kalau Markus sama Lukas itu tanyanya kepada siapa? Puji Tuhan kalau tanyanya sama Matius. Tapi sejarah mencatat, tradisi mencatat tanyanya tidak kepada Matius, tapi tanyanya kepada Markus. Bapak Ibu. Kepada Petrus, maaf. Kepada Petrus. Nah, kan kita tahu di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, Petrus itu murid Tuhan yang bagaimana, Bapak Ibu ya. Nah, gitu loh. Makanya beritanya itu salah satu aspek. Makanya beritanya tidak lengkap. Detail seperti Injil Matius.
Tapi kalau ditanya mana perkataan Tuhan yang benar, ya dua-duanya benar. Apalagi tujuannya Injil Matius sama Lukas kan berbeda tadi. Matius ditujukan pada orang Yahudi. Perlu detail, Bu. Apalagi silsilah. Oh, bagi orang Yahudi penting. Makanya silsilah diletakkan. Yang detail, yang lengkap. Ya, Lukas juga ada. Gitu ya. Tapi kan tidak sedetail, selengkap Matius. Karena tujukan kepada siapa. Nah, itu penting. Apalagi Injil Yohanes. Beda lagi ditujukan kepada siapa. Yang dipengaruhi oleh gnostik dan lain sebagainya, silsilah nggak penting. Gitu ya. Makanya langsung to the point. Langsung ke isinya. Nah, seperti itu. Bu Sri. Bisa menjawab? Ya, udah. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Silakan yang lain. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Saya tanya, Pak. Oh ya, Bu. Iya, silakan. Iya. Pak, tadi kan dikatakan kalau ajarannya nggak sesuai, perbuatannya nggak sesuai dengan ajarannya. Kan disebut munafik. Iya. Nah, tapi kan, nah sekarang kalau maksud saya gini, biasanya kan orang menyampaikan tuh yang benar gitu kan, ajaran Tuhan yang benar gini-gini. Nah, kadang kan namanya kita manusia kan kadang perbuatan kita nggak ada salahnya gitu loh, Pak. Nah, kalau gitu kan dianggap munafik. Nah, otomatis kan kita jadi takut juga ya nyampaikan yang benar gitu gimana? Karena seringkali kita lihat meskipun orang khotbahnya bagus, tapi perbuatannya kita lihat enggak gitu. Masa kita akan judge dia munafik juga gitu. Oke. Ya, langsung Pak Eki. Ya. Oke. Nah, mungkin Pak Tim mau menjawab atau menanggapi sedikit? Oh iya, oke langsung aja. Nah, jadi kita memang belum sempurna dalam arti tidak bisa berbuat salah ya. Kan bisa kita berbuat salah. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya orang percaya, ketika salah atau jatuh dalam dosa ya langsung minta maaf. Gitu. Jangan berlarut-larut di situ. Ya, terus terang mengaku. Nah, saya pikir kalau sudah pernah salah, katakanlah atau jatuh, kemudian mengaku, lalu hidup dalam perubahan, kemudian masuk dalam pelayanan, saya pikir orang masih berespon. Orang masih mempercayai pelayanan kita. Bisa, gitu. Tapi kalau kita tidak, apa istilahnya, mengaku dan berubah, ya kita sama dengan yang tadi, golongan munafik itu tadi. Ya, makanya kita harus hati-hati, makanya Paulus itu seringkali berkata apa? Berdirilah teguh, ya, kuatlah, ingatlah, hati-hatilah, jangan sampai jatuh. Betul, kalau kita ini jatuh, sakitnya minta ampun. Apalagi konteks kita pelayanan sebagai hamba Tuhan, lalu jatuh, itu menderitanya luar biasa. Tuhan memproses lagi sedemikian rupa. Memulihkan kepercayaan jemaat, kepercayaan orang lain kepada kita itu perlu waktu yang lama memang. Tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan, bisa. Gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini istirahat dulu dari pelayanan. Istilahnya dia masuk proses atau didikan Tuhan secara pribadi. Biasanya begitu. Dan dia tahu diri juga, ketika diminta pelayanan pun dia tolak. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau belum beres dengan dirinya sendiri, kadang-kadang begitu. Tapi kalau sudah waktunya, nah biasanya akan muncul seperti itu, Bu. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Ya, bisa. Tapi kalau seandainya jatuh pun, ya minta maaf lah, ya mengakulah, kemudian bertobatlah. Nah, itu yang penting. Ya, itu, Bu. Mungkin yang lain teman-teman mau menanggapi boleh. Ya, mau menambahkan juga boleh. Ya, kita diskusi malam ini. Pak, ya. Tanya. Itu kan kalau untuk hamba Tuhan. Tapi kalau misalnya bukan hamba Tuhan, tapi kan seringkali misalnya kita belajar gitu ya. Tapi kan kita kadang maksudnya
suka orang bilang gini, oh kamu itu udah belajar banyak tentang firman Tuhan gini-gini ya, tapi kok perbuatanmu masih gini-gini gitu loh. Makanya oh kamu masih suka marah gini-gini. Nah, suka kita dijudge gitu loh Pak. Nah, tapi kita untuk belajar ke situ tuh kan kadang udah kita tahan, tapi kan kadang jatuh juga gitu loh. Nah, terus kan suka orang bilang, buat apa kamu ke gereja begini-begini. Nah, gimana kita jelasin? Namanya kita juga manusia kan kadang ya emosi juga gitu loh Pak. Ya, ya. Oke, yang lain dulu Bapak Ibu bisa membantu ya yang dialami Bu Meling itu tadi. Ya mungkin ada yang kasih beri masukan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya Pak Immanuel, Pak Yosef, ini banyak ini. Pak Agus Widodo, nah ini. Sama-sama Widodonya ini. Pak Roni, silakan. Pak Nyoto. Ya Pak. Ya Pak Tim, coba saya ini pengkhotbah awam ini ya. Ibu, walaupun kita sebagai orang awam, yang namanya khotbah ini kan sebetulnya itu kan bukan hanya untuk pendengar. Tetapi sekaligus khotbah itu mengkoreksi sang pembicara. Nah, tadi disinggung oleh Pak Tim, diajarkan bahwa salah satunya tadi disinggung kata takut dan gentar. Nah, di dalam pelajaran tadi Pak Tim memberikan contoh. Ya apa sih takut dan gentar? Diberikan contoh yang simpel. Oh, ternyata kita ini yang tahu undangan ibadah itu jam 7. Katakanlah kita berusaha sekuat mungkin lek iso jok telat. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa diri kita sangat menghormati Tuhan dengan takut dan gentar. Aku menghormati hadirat Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai aku terlambat. Kenapa? Karena Tuhan yang mulia ini adalah Tuhan yang saya hormati. Demikian pula kalau takut dan gentar tadi Ibu pegang, otomatis Ibu akan berpikir, aku ini nanti akan tetap dikatakan orang munafik, gajah dibelangkoni, iso khotbah gak iso ngelakoni, kan begitu. Otomatis takut dan gentar itu tadi akan Ibu aplikasikan dalam wujud nek iso aku apa yang aku bicarakan itu juga yang aku lakukan. Sehingga semua orang yang mendengar apa yang tak ajarkan itu memuliakan nama Tuhan lewat aku sebagai salah satu anak Tuhan yang dipakai sebagai penyampai firman Tuhan. Demikian Ibu, terima kasih. Pak Tim, terima kasih. Ya, kasih. Menjawab ya Bu. Ya, silakan Pak Eki. Yang lain. Ya Pak Tim. Oh iya Pak Dono. Ya, kalau saya boleh nanggepi sedikit ya Pak Tim ya. Mengenai tadi pengajaran yang Pak Tim sampaikan mengenai garam ya Pak Tim. Nah, di dalam ketiga Injil ya, baik Matius, Markus maupun Lukas. Kalau di Matius pasal 5 ayat 3 katakan bahwa kamu adalah garam dunia, jika garam itu tawar, bagaimanakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Demikian juga di Markus 9:50. Garam itu memang baik, tapi apabila garam itu sudah menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Nah, kemudian di dalam Lukas, itu juga sama, nadanya hampir sama semua. Ya, intinya, kalau garam itu sudah tidak asin, terus fungsinya untuk apa selain dibuang? Nah, mungkin saya cuma ingin nanggepi aja, saya bukan orang yang pinter atau gimana. Cuma saya ingin menanggapi, seringkali kalau kita dengarkan ayat gini ya, saya ingin flashback ke, apa ya, kalau saya bilang tuh, latar belakang sejarahnya itu loh Pak Tim. Nah, kenapa kok sampai ada kata-kata seperti ini? Nah, pada waktu zaman Israel, garam yang dipakai itu bukan seperti garam zaman sekarang ya, yang sudah berupa bubukan itu bukan. Jadi kita
Saya pertama baca, saya juga bingung. Masa sih garam itu nggak asin terus dibuang? Mana ada garam nggak asin? Kan gitu, Pak. Karena konsep kita kan konsep zaman sekarang, zaman now, garam itu ya wis yang putih itu yang biasa dibuat masak. Tapi pada waktu itu, secara historis, garam pada zaman Israel bukan seperti itu. Nah, garam pada waktu itu, yang sepanjang saya tahu, itu berupa batu-batu yang berasal dari Laut Mati. Di mana pada waktu itu Laut Mati adalah laut yang tingkat kadar garamnya sangat-sangat tinggi sekali. Nah, dari batu-batu itu diambil, kemudian dengan proses diuapkan, akhirnya garam-garam yang di dalam batu itu tersisa. Nah, ibu-ibu pada zaman itu kalau masak, batunya itu dicelupkan ke masakan. Nah, setelah itu dimasak, lama-lama kan garamnya habis, larut. Nah, batunya itu baru dibuang. Nah, ceritanya itu seperti itu. Jadi, kalau kita membaca sesuatu, kadang-kadang di Alkitab ini kalau tidak kita lihat latar belakang atau historisnya, secara kontekstualnya, sejarahnya, kan memang menafsir Alkitab itu bukan seperti kita membaca buku komik ya, langsung ngerti. Nah itu kan kaitannya banyak sekali ya, dengan sejarah, dengan latar belakang, dikaitkan dengan kitab-kitab yang lain, ya bagaimana bunyinya. Nah dari situ baru kita bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh, oh secara begini toh. Nah setelah kita mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang garam, kalau diaplikasikan oleh Tuhan Yesus di dalam mengajar, baru kita, oh maksudnya seperti ini. Itu jauh lebih melekat daripada kita cuma, ya istilahnya kalau kita terima dari hamba Tuhan gini, kalau nggak tahu sejarahnya atau historinya, mungkin ya kadang-kadang bisa lupa. Tapi kalau kita selidiki sendiri, kita belajar sendiri, itu jauh lebih apa ya, nyantol gitu loh Pak di otak itu Pak. Ya itu aja Pak tanggapannya. Ya. Pak. Oke. Ya itu materi yang Senin kemarin sebenarnya Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Egi. Ini. Iya. Oke, langsung aja. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya ini, Pak Egi, ya. Ya. Di chat banyak, Pak Egi. Maaf, internet saya masalah. Jadi suka mati-mati. Di chat ini kayaknya ada Pak Bagus lagi. Agus Widodo atasnya, Pak. Nah ini chat saya nggak keluar juga anunya, tulisannya. Ada di sini, ada. Bentar. Mungkin bisa dibaca Pak Tim. Oke, nah sebelum Pak Bagus Subambang ada Pak Agus Widodo. Ya. Nah, bertanya seperti ini, Pak, ajaran teologi yang saya tahu dari Calvin dan Luther, tapi kok ada ajaran-ajaran yang menyatakan benar adanya. Tapi kenyataannya kehidupannya selalu mengorbankan orang. Dan merasa puas jika itu perbuatannya terlaksana. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Oh, titipan dari Pak Bambang. Pak Bagus Subambang. Ya, jadi ini merasa bukan eksklusif tapi inklusif ini. Jadi ini kelompok, maaf, fanatik menganggap ajarannya paling benar, Bapak Ibu. Jadi ajaran, sebenarnya Calvin sama Martin Luther itu bukan membawa ajaran atau teologi yang baru sebenarnya. Kalau kita belajar sejarah gereja umum, Bapak Ibu, Calvin dan Luther itu ajarannya dari mana? Bapak gereja abad kedua Agustinus. Nah, Bapak Agustinus itu ajarannya dari mana? Dari Paulus. Nah, jadi sebenarnya kembali ke firman Tuhan, menunjukkan bahwa ajaran para reformator ini, nah artinya reform itu kan re dan form, dari dua kata re dan form. Re itu kembali, form itu bentuk. Jadi
abad pertengahan 1500, tahun 1500-an, reformasi lahir, itu artinya supaya ajaran gereja harus kembali ke bentuk semula, kembali ke Alkitab, sola scriptura itu. Nah, tapi setelah itu memang muncul ajaran yang macam-macam, Bapak Ibu. Nah, celakanya kalau ajaran-ajaran itu dasarnya tetap kembali ke reformator, tidak masalah. Tapi celakanya kan bahwa ajaran masing-masing dan menyatakan paling benar. Nah, ini yang repot ini, Pak. Jadi ini inklusif. Akhirnya kelompok yang seperti ini tertutup untuk belajar dari orang lain. Nah, karena dianggap paling benar. Ya, istilahnya dari pendetanya turun-temurun. Terus ini udah yang paling benar. Nah, makanya seringkali saya mengatakan ada ilmu teologi itu warisan, Bapak Ibu. Kalau warisannya dari para tokoh reformator, dari para bapak gereja, dan akhirnya dari para rasul, nggak masalah, memang harus seperti itu. Tapi celakanya adalah ajarannya warisan dari founder gerejanya, atau maaf, founder sinodenya. Nah, itu tidak dicek, diteliti berdasarkan Alkitab, dianggap benar, Bapak Ibu. Nah, akhirnya turun-menurun. Padahal itu salah. Nah, ketika ada kelompok lain yang mengatakan, ini loh yang sesuai Alkitab seperti ini, dia tidak mau terima. Justru yang sesuai Alkitab dianggap salah, yang ini dianggap benar. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau kita amati, ya ajaran yang seperti itu. Nah, lalu tugas kita gimana? Makanya momen bertemu, belajar, ya bukan berarti saya paling hebat, Bapak Ibu, enggak. Justru saya kalau disebut Pak Eki tadi, gelar saya S3, saya malah takut. Kenapa takut? Kalau sudah S3 itu kan berarti seolah-olah STH kan sudah tahu, MTH maha tahu, kalau dokter apa, Pak Eki? Paling tahu. Loh, kita ini bukan Tuhan Yesus. Yang paling tahu, semua tahu itu hanya Tuhan Yesus. Jadi katakanlah kalau dalam momen ini, kesempatan ini Bapak Ibu, ada 1 atau 2 pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, maafkan, minggu depan saya akan jawab. Seminggu ini akan saya cari dulu jawabannya. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, saya dosen pas-pasan. Pas saya jawab, ya bisa saya jawab, pas nggak bisa, ya nggak bisa. Nah itu namanya pas-pasan ya. Nah mahasiswa saya pasti tahu itu. Bu Sri sudah senyum-senyum gitu ya. Sudah tahu itu. Nah jadi kita kembali ke sini, apalagi kenyataannya kehidupannya selalu mengorbankan orang lain. Nah ini dosanya berlipat kali ganda ini. Sudah tidak sesuai ajaran bapak-bapak gereja, teologinya ciptakan sendiri, Bapak Ibu. Nah itu tadi penafsirannya berdasarkan apa? Di minggu kemarin pendahuluan intuisi, berdasarkan suara hati. Bahasa Jawanya bilang sakarepe dhewe. Nah ini yang susah ini. Yang susah. Nah kita harus kembali sesuai dengan prinsip hermeneutika. Nah seperti tadi, kerjakan keselamatanmu. Itu kan masih juga ada yang berkata, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nggak jadi selamat. Lalu ketika nggak jadi selamat, mengerjakan lagi. Akhirnya selamat lagi. Loh, berarti Tuhan itu main-main ya. Hari ini diselamatkan, besok tidak. Selamatkan lagi, besok tidak. Nah, itu kan bukan ajaran Alkitab, Bapak Ibu. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita melihat Alkitab, secara komprehensif begitu. Kalau ditanya sulit. Khotbah 40 menit, persiapannya bisa 40 hari, Bapak Ibu. Ya, kalau benar-benar kita mau menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Pengertian yang benar-benar dari firman Tuhan. Oh, belajar. Bapak Ibu, puji Tuhan saya mempersiapkan materi ini ya sudah lama dan sudah saya ajarkan juga. Gitu. Karena kenapa ini muncul? Karena terus terang berapa banyak Bapak Ibu yang sudah berkhotbah mengkhotbahkan perumpamaan di gereja. Terus yang jadi jemaat, berapa banyak yang mendengar khotbah tentang perumpamaan di gereja? Jarang apa tidak pernah? Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau jawab. Jarang apa tidak pernah? Atau sering kita mendengar perumpamaan? Makanya itu dalam kesempatan ini saya mengajarkan perumpamaan. Ya, itu Pak Bagus Subambang. Nah, ini Pak Bagus nanya lagi. Pak Bagus Sumbambang, Pak, bagaimana dengan mengorbankan orang lain? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan mengorbankan orang lain? Yang
Yesus saja tidak mengorbankan orang lain ya. Yesus saja mengorbankan dirinya sendiri, Bapak Ibu, untuk mati di atas kayu salib. Kalau mengorbankan orang lain berarti bukan ajaran Tuhan Yesus, Pak. Itu ajarannya dirinya sendiri itu. Gitu ya. Bagaimana dengan mengorbankan orang lain? Ya jawabannya bukan ajaran Alkitab ini, Pak. Ya kita bisa tanya walaupun dia pendeta, hamba Tuhan, ya maafkan, ajarannya bukan dari Alkitab kalau begitu. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk mengorbankan orang lain. Yang ada adalah mengorbankan diri. Itu. Yesus saja mengorbankan dirinya. Kita juga dituntut untuk mengorbankan atau menyerahkan. Ya bukan hanya hidup kita, tapi waktu kita, tenaga kita, semuanya. Gitu. Intinya begitu. Ya itu Pak Eki. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Bagus tadi mengucapkan terima kasih. Ini siapa yang ya? Yang suaranya sok-sok gitu. Kayaknya yang Redmi itu belum di mute gitu. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang lain yang mau menanyakan langsung. Kita masih punya waktu 10 menit. Ya, silakan Saya mau ngasih saran aja. Ya, Pak. Pak Tim dan teman-teman semua, saya ingin ngasih satu saran. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang ini pembicaraan ini kan banyak sekali, ya. Nah, kita belajar bersama di tempat ini di Berea, diajar oleh Pak Tim, itu sebetulnya supaya kita ini bisa jadi pembicara yang tidak salah memberitakan firman. Kenapa? Harusnya setiap pembicara itu sadar, ya, bahwa Anda adalah orang yang punya penggemar. Setiap kita itu punya penggemar. Berbahayanya apa? Ketika kita punya penggemar, kemudian kita berbicara tentang firman Tuhan, kalau itu salah, kita penyesat loh. Hati-hati loh, kita penyesat. Dan hukumnya atas seorang penyesat, jelas kita sama-sama tahu, sebaiknya sebuah batu kilangan dipakai sebagai liontin ini tadi, bandul kalung, dan kita ditenggelamkan. Kan gitu. Artinya penyesat tidak diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah benar-benar firman Tuhan supaya ketika Tuhan utus kita untuk memberitakan firman Tuhan, kita akan menyampaikan firman Tuhan yang benar. Nah, sekarang saya ingin sampaikan ya, di dalam masyarakat ini orang Kristen Katolik sekarang ini kan banyak ya, terlalu banyak pembicara bermunculan. Anak kecil-kecil juga sudah jadi gembala sidang zaman sekarang ya. Gara-gara bapaknya itu mimpin megajet, anaknya juga muncul gitu loh. Dikarbit semua ya. Nah, mereka itu tadi punya power hanya karena dompleng papahnya. Ya, ilmu tidak ada apa-apanya kalau kita cermati yang sudah belajar Alkitab ya. Kenapa? Karena kita lihat seringnya banyak pembicara bukan sombong rahani. Mereka ini seringkali menyampaikan firman Tuhan tidak ngelihat konteksnya kan gitu ya. Nah, saudara, hati-hati ketika ada tadi kan kita diskusi itu kan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan seseorang ini merasa ajarannya paling benar. Jelas jawabannya, oh itu tidak boleh. Tetapi sebelum kita ngomong ya, kita menuduh mereka paling benar, saya senang kalau Anda sendiri itu ngecek ajaran orang ini tadi sesuai Alkitab tidak. Itu yang pertama. Kenapa? Oleh karena itu di YouTube saya, video-video saya, itu saya selalu kasih tahu ya, cocokkan dengan Alkitab. Khotbah saya ini tadi. Supaya apa? Sekaligus saya ingin mengedukasi jemaat zaman sekarang itu lebih senang mendengar daripada baca. Nah, saya senang Anda mendengar video saya, bukaan Alkitab yang tak terang nih, ya. Kalau ini benar, pagian. Kalau tidak, berarti sampah saya punya. Nah, saudara, saya ngambil contoh singkat. Kalau tidak nyebut nama, sulit kita bayangin ya. Kita diskusi di tempat ini. Muncul konflik antara Insinyur Niko sama Pak Tong. Ya, Pak Tong dengan keras, dia ngomong sepertinya
Pak Tong singkat katanya, dia ngomong ini salah. Ya, ini salah. Karena Anda ingin tampil seperti Kristus, menghardik badai dan lain sebagainya, macam-macam dan lain sebagainya. Nah, setelah konflik ini mulai muncul, YouTuber ini kan juga ada yang memanfaatkan sikon tuh. Iya, mancing di air keruh. Mereka menanggapi videonya Pak Niko dicuplik, videonya Pak Tong dicuplik, kemudian diulas, ya toh. Dia tidak mengeluarkan bahan, dia cuma ini tadi ya, nyuplik-nyuplik dari dua orang yang sedang berbeda pendapat dicuplik, tujuannya apa? Supaya dapat penonton banyak. Ternyata penonton banyak juga ya, sampai puluhan ribu, ratusan ribu pada nonton ya. Saudara, saya kepingin di dalam hal seperti ini kita jangan terpancing ya dengan kata-kata yang kelihatannya tuh bijak, padahal itu brengsek juga gitu loh. Misal ada yang ngomong, wah mestinya gereja kan tidak harus saling menyerang, tidak harus semakin gini, kita harusnya di dalam kondisi COVID-19 itu saling bergandengan tangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita mesti bijak. Kalau tidak ada kesempatan seperti ini, ya mereka yang biasa, ya khotbah itu dengan dongeng, intuisi tadi yang diajarkan Pak Tim tadi, itu tidak ada orang yang mengontrol mereka. Mereka akan selalu ngomong, wah saya barusan diajak Tuhan naik ke surga, saya keliling ke neraka dan lain sebagainya. Anda tidak bisa buktikan. Khotbah-khotbah seperti inilah yang nanti akhirnya memunculkan firman Tuhan bahwa ada banyak jemaat di zaman sekarang itu yang lebih suka mendengar dongeng-dongeng. Ini tidak ono dasare ayat Alkitab, tidak bisa dibuktikan. Harusnya ini adalah khotbah yang kita perlu cermati. Ini tidak mungkin kan begitu. Kenapa? Karena tidak ada dasar daripada Alkitab. Dasarnya cuma kesaksiannya dia, kesaksian orang dan itu. Bukan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, dari dua pribadi yang sedang berkonflik, saya senang Anda ngecek masing-masing. Mana yang lebih Alkitabiah? Itu yang benar. Kan begitu? Ya. Sekarang COVID sudah dihardik Insinyur Niko. Ya. Buktinya mana? Kan gitu. Apa gara-gara dihardik jadi Jawa Timur meningkat, datang ke Jawa Timur semua? Kan begitu. Ya. Nah, itu satu. Kedua, dia sepertinya ingin tunjukkan bahwa dia punya kedekatan istimewa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia ngomong, saya disuruh oleh Tuhan Yesus. Loh, hal yang seperti ini loh. Kita mesti bandingkan, kalau kita ngerti cerita Alkitab, kita mikir, oh Tuhan, zaman sekarang apa benar banyak pendeta yang lebih hebat daripada Musa? Musa itu mukjizat yang disertai itu oleh Tuhan. Itu skala nasional. 10 skala nasional. 1 skala dunia ngakui. Belah laut. Kan begitu. Musa ketemu dengan Tuhan itu berhadapan muka. Dan Tuhan ngomong, kalau ada nabi, aku paling ngomong dengan nabi lewat mimpi dan penglihatan. Tetapi tidak halnya dengan Musa. Aku dengan Musa berhadapan muka seperti sahabat. Loh, zaman sekarang bermunculan pendeta zaman now. Musa bisa kalah kok. Kenapa? Kita lihat. Musa ketika harus akan dilempari batu di Masa dan Meriba, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan gimana? Aku akan dilempari batu kalau aku nggak bisa kasih air. Nah, tetapi zaman sekarang di Surabaya, pendeta bisa tahu apa yang dia buat. Bahkan festival kuasa Allah bisa digelar. Gila ini kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini, kita jangan termakan dengan kata-kata mereka dan kroninya. Yang seakan-akan berbicara tentang kata-kata yang penuh kasih, penuh rohani, untuk menyerang orang yang frontal seperti Pak Tong. Pak Tong ini adalah salah satu pembicara yang menurut saya punya karunia kenabian. Ya, dia bukan nabi, sudah tidak ada nabi. Karunia kenabian seperti ini. Jadi kalau ngomong, itu seperti model nabi. Dar kebenaran. Oleh karena itu, logis di Alkitab. Kenapa nabi banyak dibunuh? Karena nabi ngomong tidak peduli siapa yang ditabrak, gitu loh. Herodes ditabrak sama Yohanes, dipotong lehernya, resiko nabi. Nah, hal seperti inilah orang-orang yang punya karunia kenabian, dia sudah tahu bahwa dia menyatakan kebenaran akan mendapat banyak musuh begitu banyak. Sama seperti Kristus, ketika dia ngomong kebenaran,
sebagian akan ngomong apa? Salibkan dia. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih teman-teman. Ya. Ya. Ya, Oke. terima kasih Pak Roni. Terima kasih ya. Nah, mungkin Pak Tim mau nanggapi Ya, enggak, sudah. atau Waktunya juga sudah sudah habis, ya? Bapak Ibu. Ya. Oke, waktu sudah habis ya. Kita sambung Senin Jadi depan. sudah 2 depan. Oke. Senin depan ketemu lagi. Senin depan Ya. ketemu lagi. Kita ketemu lagi nanti. Saya minta Bu Sri yang nutup kita dalam doa ya untuk pertemuan kita, pelajar kita hari ini, malam ini. Ya, Ya. silakan. Baik, Bu Sri. Ya. mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak, Engkau telah menolong kami, pertemuan kami pada ini. Kami bersyukur untuk Pak Tim yang telah Engkau kirim untuk mengajarkan kami berbagai hal tentang perumpamaan Tuhan Yesus, dan juga kami bersyukur untuk orang-orang yang berpartisipasi pada malam hari ini. Dan dengan demikian Tuhan semakin membekali kami dengan sarana yang cukup memadai untuk kami melayani-Mu, ataupun untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan juga untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan akan tolong, Tuhan kuatkan kami dengan materi yang telah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Selamat kami Yesus Kristus, kami menutup pertemuan kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat malam semua. Sampai Tuhan ketemu ya. memberkati. Sampai ketemu Semua. Senin depan. Sampai Terima kasih ketemu atas minggu depan. kebersamaannya. Oke, Tuhan berkati. Sampai ketemu.